Baik, kembali lagi di channel saya, Abdullah Abdillah. Pada kesempatan ini saya coba lagi mau sharing terkait pemilihan fitur atau biasa dikenal sebagai fitur selection. Nah, ini ada salah satu metode yang menurut saya cukup sederhana, namanya SFS. SFS itu panjangan dari Sequential Feature Selection. Ini adalah wrapper method ya. Wrapper method itu intinya kita menguji kombinasi dari fitur-fitur yang ada dengan sebuah fungsi kriterian atau fungsi untuk menganalisis error atau performa dari model yang kita mau coba bangun. Misal, kalau kita punya ada 3 fitur, pertama-tama fiturnya dipilih satu dulu. Satu bisa fitur satu, fitur 2, fitur 3. Nanti diuji sama targetnya. Diuji sama targetnya, kemudian dicek performanya bagaimana. Kemudian dipilih dari 3 itu fitur yang mana yang terbaik. Kemudian dilanjut ke kombinasi yang kedua. Jadi dipilih lagi fitur sisanya, digabungin, cari performanya. Jadi saat misalnya yang pertama adalah satu kombinasi sama dua, kemudian satu sama tiga. Nanti yang mana yang paling bagus itu yang dicek. Seperti itu. Nanti dipilih performanya yang paling bagus yang mana gitu ya. Kalau regresi berarti kalau pakai MSE cari yang paling minimum. Tapi kalau misalnya pakai akurasi berarti cari performanya yang paling maksimum. Nah, pada kesempatan ini saya coba pakai regresi. Jadi saya akan coba bedah yang regresi dulu. Nanti sebenarnya tinggal bedanya cuma pakai model yang dipakai aja gitu ya. Kalau misalnya di sini contohnya regresi berarti pakai mean square error. Kalau misalnya pakai klasifikasi nanti bisa pakai akurasi. Jadi model regresi yang dipakai juga di sini yang sederhana aja, pakai linear regresi. Tapi kalau mau klasifikasi bisa pakai decision tree, random forest, SVM dan lain sebagainya. Oke, pada yang uh, pada eksperimen ini saya coba pakai yang regresi. Dataset yang dipakai adalah California Housing Train. California Housing ya, dataset. Di sini kita coba impor dulu. Oke, di sini totalnya ada 17.000 data kali 9 kolom ya. Yang jadi targetnya nanti adalah total bedroom di sini. Sisanya menjadi fitur yang akan kita gunakan untuk memprediksi total bedroom. Di sini kita drop atau kita buat datanya dulu. Di sini dalam bentuk data frame kita pilih X-nya itu semua kecuali total bedroom, kalau Y-nya berarti total bedroom gitu ya. Kalau perlu kita tampilkan X-nya nanti jadi ya sisa satu aja ya, mengurangi satu dari sini jadi menghilangkan total bedroom. Ini saya kembalikan saja. Oke, kemudian kita masuk ke fitur selection-nya. Di sini bagi teman-teman kalau emang belum apa namanya di Jupyter Notebook-nya atau di Spider-nya atau di Google Colab-nya belum ada, bisa pakai pip install mlextend upgrade nodeps ya, atau mlextend-nya aja. Nanti ini saya skip. Nah, kemudian karena saya sudah memiliki uh, library-nya mlextend ini, kita tinggal panggil aja. Jadi yang dipanggil adalah fungsi untuk linear regresinya pakai sklearn. Yang kedua fungsi untuk SFS-nya pakai mlextend. Oke. Di sini kita coba bangun ini ya dulu, linear regression function-nya dulu. Jadi kita namakan objeknya LR sama dengan linear regression kurung buka kurung tutup ya. Ini fungsi linear regresinya. Kemudian kita masuk ke fungsi SFS-nya. Di sini kita pakai LR, linear regresi. Fiturnya kita bisa pakai, kan tadi ada, kalau kita lihat di sini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Berarti dikurang 1 ya, kurang total bedroom, total ada 8 fitur. 8 fitur ini nanti akan dipilih oleh SFS. Yang mana yang akan jadi fitur yang bisa direkomendasikan, yang bisa memiliki performan terbaik. Atau dalam kasus ini karena regresi kita akan pilih mean square errornya yang terkecil. Seperti itu. Di sini pertama-tama mungkin kita pilihnya
bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai maksimumnya adalah jumlah fiturnya ya. Kalau kita nggak mau pusing, kita bisa pakai perintah base. Tinggal pakai kutip satu di sini, tulis base, nanti dia akan pilihin error yang paling terkecilnya berapa sih gitu ya. Nanti kita coba eksperimen. Kita pakai base dulu. Kita pakai base di sini. Di sini ada forward, ada floating. Mohon maaf, saya udah kepencet. Di sini forward sama true. Jadi kalau SFS ini ada namanya sequential feature selection, ada yang forward, maju tadi mulai dari 1, 2, 3. Jadi dari 0 himpunan kosong, kemudian pilih satu fitur, kemudian tambah fitur-fitur berikutnya. Kalau forwardnya ini dipakai true, itu pakai namanya sequential forward feature selection. Tapi kalau misalnya di false, jadi dia mulai dari belakang. Jadi dari 8, kalau namanya backward ya. Jadi kalau lawannya forward, backward, jadi mundur. Jadi kita punya fiturnya ada 8, jadi pilihnya 8 dulu. Jadi himpunan pertamanya itu 8. Kemudian dikurang 1. Cari performance-nya yang mana yang paling bagus. Jadi nanti akan hilang salah satu fiturnya gitu ya dari kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Setelah itu kurangin lagi satu lagi sampai dia yang paling errornya paling kecil. Nah, kalau yang floating ini di sini floating itu maksudnya nanti dia bisa balik jika misalnya dia udah pilih 1, 2. Ternyata 1, 2, 3 misalnya atau ada 4 fitur, 1, 2, 3, 4. Kemudian dia setelah 3 dia cek ternyata urutannya harusnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi dia bisa mengulang kembali atau mengecek kembali fitur yang sebelumnya dengan kombinasi sama 4 atau 1, 2, 3, 4 awalnya bisa dicek lagi jadi 1, 3, 2 gitu ya. Jadi nanti bisa diputar-putar intinya. Kalau floating ini bisa bolak-balik, nggak tidak mundur terus atau maju terus, tapi dia bisa maju, bisa mundur untuk apa namanya menghitung performa dari error yang model yang kita pakai gitu. Nah di sini scoringnya karena saya pakainya linear regression, jadi pakainya mean square error. Nanti teman-teman bisa cek bisa pakai R square, bisa pakai mean square error dan seterusnya ya. Ini cross validasi, jadi nanti dicek dari datanya dibagi menjadi 10 bagian. Kalau mau cepat ya paling 5 atau 2 juga bisa ya. Kalau cross validasi nggak mau banyak-banyak. Nah, di sini setelah itu kita fungsinya SFS, kita datanya X dan Y, kita bikin modelnya. Ini saya tekan ulang. Prosesnya butuh agak beberapa detik ya, tergantung kemampuan komputer kalian. Di sini model ini linear regresi ini salah satu model yang paling simple gitu ya. Tapi teman-teman bisa explore pakai metode lain, metode regresi lainnya. Contoh di sini saya kasih contoh XGBoost gitu ya. Jadi teman-teman bisa impornya XGBoost dari XGB regressor. Kemudian teman-teman bangun modelnya XGBoost-nya, ganti aja dari LR jadi XG gitu ya. Nah, ininya konsepnya sama nanti. Tapi kalau pakai XGBoost ini cukup berat karena dia ngitungnya ya pakai konsepnya cat tree ya. Jadi potong-potong-potong jadi agak lama sekali. Kalau linear regression kan cukup simple. Jadi ini sangat cepat. Ini bisa sampai 30 menit dengan data yang sama. Nah, teman-teman di sini nanti outputnya ketemunya 0,3456 gitu ya. Tapi kalau kita pakai yang linear regresi, nanti saya akan contohin. Nah, ini outputnya adalah dari linear regresi ya. Nah, ini kalau pakai base, semua datanya, semua fiturnya masuk gitu ya. Kita coba aja di sini. Nah, nggak ada bedanya sama data awal seperti itu. Kemudian kita pilih subsetnya. Nah, ini hasil eksperimen dia gitu ya. Jadi yang pertama itu dia milihnya nomor 5, kemudian 3 dan 5, kemudian 3, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ini floatingnya. Jadi dari 3, 5, 6 jadi dia mundur lagi gitu ya. Dia mundur lagi jadi 4-nya. Harusnya kan tadi 4 dari sini, 3, 4. Tapi dia malah 5 gitu ya. Jadi karena sudah melihat 3, 5, 6 ini bagus, dia lanjutin. Tapi ternyata dia float.
dia pilih mundur lagi, backward lagi gitu ya. 3456, kemudian 03456 dan seterusnya sampai 034567. Ini karena saya pakainya yang floatingnya di true ya, karena saya ingin floating, jadi itu lebih bagus biasanya. 01345670, 01234567. Jadi totalnya semua ya ternyata dianggap semuanya bagus gitu ya. Kita coba saja dulu. Nah, setelah sudah kita pilih base tadi, ternyata keluarnya semua fitur. Kita coba saja eksperimen dulu. Kita pakai grafiknya ya, kita buat grafiknya untuk melihat sebenarnya. Oke, di sini kita lihat performanya kan karena pengennya errornya makin kecil gitu ya, jadi makin ke atas nih. Jadi ternyata emang yang paling atas adalah si fitur yang ke-8 ini gitu ya. Jadi ini yang paling atas. Sehingga yang dipilih adalah yang totalnya ya semua fitur yang diambil. Kemudian ini kita transform data baru. Ya sebenarnya nggak berguna banget karena emang datanya emang nggak ada perubahan gitu ya. Jadi kita namakan df new atau data frame baru. Ini sfs.transformx. Seperti ini. Jadi ya datanya dalam bentuk array. Ini kita buat data barunya saja dalam format XY. X-nya juga sudah di sini ya. Di Y-nya tidak ada perubahan. Ini kita tidak pakai normalisasi karena kita pakainya linear regresi, simple linear regresi ya, tapi multiple linear regresi. Kemudian kita trend test split, kita dapat X trend dan Y trend. Ini jumlah ininya 0,33 ya. Jadi panjangnya jadi sisanya 11 ribuan, 11.400-an. Kemudian kita modelnya pakai linear regresi lagi. Ini koefisiennya. Jadi total karena ada 8, kita pakainya ya berarti koefisiennya ada 8 plus biasnya ya. Biasnya nanti interceptnya satu intercept atau bias. Oke. Di sini kita testing modelnya. Dapat outputnya ini yang trendnya, ini yang testingnya. Kita bisa cek performanya di sini pakai ada root mean square error, R square sama mean square error. Yang kedua di sini ada yang testingnya ya, yang testingnya di sini sama root mean square error, R square sama mean square error. Di sini ternyata kalau kita anggap yang R square-nya aja ya, paling gampang R square-nya, ternyata di sini performanya sampai 0,97, lebih dari 0,95 ya. Dengan nilai yang lebih dari 0,95 ini menyatakan bahwa semua variabelnya itu bisa menggambarkan independent variabelnya bisa menggambarkan dependent variabelnya. Jadi dengan semua variabel itu emang bisa ya menggambarkan emang berpengaruh sama si dependent variabel yang kita tadi total bedrooms ya. Tapi balik lagi performanya akan sangat berpengaruh atau beban komputasinya akan sangat tinggi gitu ya. Dengan 8 fitur kita ngitung beban komputasinya akan sangat tinggi. Tapi kalau kita bisa reduce fiturnya, kita sedikitin dengan performa yang relatif sama, berarti beban komputasi kita semakin rendah gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya ini grafiknya ya, karena 0,97. Kalau kita bandingin sama multiple linear regression yang kemarin, yang sebelumnya, teman-teman nanti bisa lihat videonya di channel YouTube saya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nilainya di sini ternyata 0,97 untuk yang testingnya, 0,971, kalau di sini 0,965. Seperti itu. Dengan pakai yang correlation ya, person correlation. Di sini, ini ya. Jadi pakai correlation saja dipilih cuma ada 1, 2, 3 fitur ya. 3 fitur yaitu total rooms, kemudian population and households. Jadi 3 fitur ini sebenarnya cukup efektif. Performanya ya bisa sampai 0,97 untuk testing, 0,965 untuk
training seperti itu. Nah, sekarang kita compare lagi, kita coba eksperimen dengan yang 3, kita ubah di sini. Eksperimen kita ulang, cukup dari yang di sini saja. Kita ulang eksperimennya. Ini base-nya kita ganti menjadi 3 dulu ya, kita samakan. Oke, kita ulang lagi di sini yang, nah yang di sini akan munculnya data yang X yang baru. Kenapa? Karena sudah kita generate X-nya di bawah mirip gitu ya, jadi ini nggak akan berpengaruh. Nah ini nggak akan berpengaruh, jadi kita abaikan saja. Nah subsetnya yang kita lihat di sini, oke, yang pertama adalah 5, kemudian adalah 3 dan 5, kemudian 3, 5, 6 seperti itu ya. Jadi 3 fitur yang dipakai adalah 3, 5, dan 6. Di sini kita lihat, nah performanya di sini ya, minus 6000. Oke, kita transform datanya menjadi data frame baru, dari yang tadi 8 menjadi cuma 3 kolom saja, yaitu kolomnya itu kalau kita tadi lihat tadi 356, kita balik ke atas saja. 356 berarti ini 0, 1, 2, 3, 356. Berarti yang pertama total room 4, 5. Population, ini ya, ini karena total bedroomnya tadi kita abaikan karena ini jadi target. 3, 4, 5 households dan median income 3, 5, 6 gitu ya. Bedanya kalau yang di person correlation ini, atau yang di correlation aja, ini fitur yang dipakai adalah population, household, total room. Sedangkan yang di sini pakainya total rooms, household, dan median income. Seperti itu ya. Jadi agak beda, tapi ya harusnya performanya tidak jauh berbeda. Ya, 356, atau bisa saja berbeda signifikan, karena emang ternyata fitur menurut SFS ini fitur yang terbaik untuk menggambarkan data ini adalah yang performanya paling bagus ya ini 356 gitu ya. Kita ulang lagi dari sini 356 sudah ditransform, data baru ini kita bangun ulang, Y-nya kita bangun ulang juga, next trend kita bangun ulang, Y trendnya sepertinya tidak ada masalah. Ini kita bangun ulang modelnya pakai linear regresi, koefisiennya jadi 3 saja, ini sama saja ya. Intercept atau biasnya berubah. Nah ini kita testing pakai model yang ada, di train dulu, kemudian di data testing sekarang. Nah kita lihat tadinya 0,97 ya. Oke. Nah ini 0,97 0,967 gitu ya. Jadi performanya kalau kita bandingin sama yang correlation 965 dan 971. Nah, di sini performanya R-square yang lebih tinggi ya. 967 sama 973. Jadi bisa kita katakan dengan 3 variabel yang dipilih oleh SFS itu performanya jauh lebih baik ketimbang pakai yang correlation. Seperti itu ya. Nah, kita bisa coba eksperimen lagi, kita kecilin lagi. Ini feature-nya jadi 2 misalnya. Kita coba run saja, pakai run after. Biar simple saja. 2 fitur, jadi ini performanya di sini ya. Di antara 6000 sampai 7000. Pakai fitur ini kita langsung tes paling bawah. Mean square error di sini 0,9635 sama 0,970. Kita bandingin. 0965 di sini 9635, kemudian sini 0,9705, ini 0,9719. Nah di sini performanya tidak jauh berbeda gitu ya.
dari 0,965 sama 971. Dengan hanya menggunakan dua fitur, kita bisa dapat kita bisa dapat performa yang relatif mirip gitu. Ketimbang kita pakai 8 fitur, ternyata 0,97 juga R square-nya, dan nggak jauh beda, nggak terlalu signifikan, tapi beban komputasi perhitungan kita akan jauh lebih efektif gitu. Hanya menghitung dua variabel bebas dibanding menghitung dengan 8 variabel bebas. Seperti itu. Jadi pemilihan fitur ini sangat penting dalam proses modeling gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa memilih metode fitur seleksi yang tepat, itu bisa membantu mengimprove performa dari model teman-teman, atau bisa mengurangi beban komputasi dari model teman-teman. Seperti itu. Nah, ya oke, cukup sekian penjelasan saya tentang SFS pada kesempatan ini. Balik lagi, teman-teman bisa explore dengan metode-metode lain, tapi balik kayak contoh tadi XGBoost itu bisa untuk mencari fitur yang paling bagusnya, dia bisa membutuhkan waktu sekitar setengah jam, jadi cukup lama gitu ya. Tapi balik, setelah kita memilih bisa mendapatkan fitur yang tepat, itu akan lebih efektif untuk menghitung big data atau data-data yang lebih besar gitu ya, ketimbang kita membuang waktu dalam modeling tapi kita nggak tahu fitur mana yang paling baik gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengefektifkan modeling kita, khususnya pertama-tama kita melakukan fitur seleksi dari data yang kita miliki. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat.